warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali melaksanakan salat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama-tama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citraland Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah, yakni Ibu Haji Melani Irfan, Ibu Haji Andri Rosida, Kafe Ardian, Ibu Haji Emi Aris Munandar, Ibu Andi Santi Budijati, Ibu Haji Mel Agil, Ibu Haji Andriana Abbas, Haji Andi Koartiko, Kafe Tiga Rasa. Penyampaian ketiga yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini, Bapak Ustadz Dr. Haji Dimas Mariono SAG MAG, dengan judul ceramah puasa menyatukan tiga Baitullah. Selanjutnya, sebagai imam salat tarawih, Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir LCMAG. Demikian penyampaian kami. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah Citraland beserta seluruh jamaah yang selalu senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang guru besar yang mendapatkan gelar Profesor Emeritus, penghargaan guru besar sepanjang hidupnya. Namanya Profesor Emeritus Kazuo Murakami dari Universitas Tsukuba, Jepang. Menurut beliau, kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh 4 aspek. Aspek yang pertama adalah jiwa. Aspek yang kedua adalah pikiran. Aspek yang ketiga adalah hubungan sosial. Aspek yang keempat adalah gaya hidup. Persentase terbesar adalah aspek jiwa, 50%.
pikiran menurut beliau 20%, hubungan sosial 20%, yang 10% adalah gaya hidup. Kita melihat 70% itu adalah aspek mental spiritual. Karena kalau kita kembalikan kepada ajaran agama Islam bahwa hal yang paling vital dalam diri manusia adalah hati. Itulah sebabnya ada hadis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik seluruh tubuhnya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau ada orang marah, semua nama-nama binatang disebut. Itu yang buruk bukan lisannya, tapi hatinya. Kalau ada orang tampar sana, tampar sini, cubit sana, cubit sini, itu yang buruk bukan tangannya, hatinya. Kalau ada orang tendang sana, tendang sini, injak sana, injak sini, yang buruk bukan kakinya, tapi hatinya. Itulah makanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Fathul Mubin, beliau mengatakan, Al-Ka'batu Baitullah fil ard, wa kadzalika al-qalbu 'ala al-haqiqatu Baitullah fil insan. Ka'bah itu adalah rumah Allah di bumi. Demikian halnya qalbu, hakikatnya adalah rumah Allah dalam diri manusia. Masih ada lagi satu Ka'bah fis sama, di langit, yang bernama Baitul Ma'mur. Ketika Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj melihat Baitul Ma'mur itu, di mana Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di pintunya, yang setiap hari 70.000 malaikat tawaf setiap harinya. Jadi ada 3 Baitullah. Baitullah di atas bumi namanya Ka'bah. Baitullah dalam diri manusia namanya hati. Dan Baitullah di langit namanya adalah Baitul Ma'mur. Rasulullah Muhammad SAW dalam sejarah diinformasikan, beliau pernah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya 3 kali. Pertama ketika usia 4 tahun, masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah.
Yang kedua usia 10 tahun. Yang ketiga usia 51 tahun menjalani Isra. Peristiwa ini memiliki pelajaran yang sangat besar bagi kita. Kenapa mesti hati yang dibersihkan? Kenapa tidak usus? Kenapa tidak ginjal? Kenapa mesti hati? Satu, hati merupakan pusat metabolisme keimanan ketakwaan. Orang yang ingin mengurai, membahas tentang keimanan dan ketakwaan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Yang kedua, kalau saya bertanya niat itu tempatnya di mana? Tidak ada yang mengatakan di tangan, di kaki. Semuanya menjawab hati. Yang ketiga, hati itu adalah pusat kesadaran spiritual. Betapa banyak ritual dilakukan, tapi kehilangan spiritualitas. Kita baru saja sholat Isya. Itu ritual sholat Isya. Barusan kita selesai menunaikan ibadah puasa. Itu ritual puasa. Banyak ritual macet. Sholatnya macet di salam, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial karena tidak merubah karakternya. Sholat rajin tapi macet di salam, berhenti di sini. Haji umrohnya macet di tahalul, selesai itu tetap angkuh, tetap sombong, tetap cinta dunia, tetap hasad. Tidak ada perubahan karakter sama sekali. Pun demikian dengan puasa. Puasa yang macet hanya sampai di azan maghrib. Orang yang puasa seperti ini 5 kali kumandang azan berkumandang, yang dirindukan cuma satu, azan maghrib. Ramadan baru 2-3 hari, selalu bertanya kapan lebaran. Tertekan dia menjalankan ibadah puasa, tidak bertransformasi, Pak, macet. Ritualnya hanya sebatas simbolitas, karena dia menjalaninya tidak dengan kesadaran hati. Sesuatu aktivitas yang dilakukan, yang terjadi ketika tidur, aktivitas itu namanya apa? Namanya adalah mimpi. Tadi malam saya diadu tinju dengan Mike Tyson. Saya KO di ronde pertama. Kapan? Tadi malam. Di mana? Saat saya tidur. Itu namanya apa? Mimpi. Apa kita tidak takut kalau sholat kita ini mimpi? Apa kita tidak khawatir dan cemas kalau haji umroh kita yang berulang-ulang itu hanya mimpi? Apa kita tidak khawatir puasa kita yang melelahkan, yang didapat cuma al-ju' wal atos? Mimpi. Makanya Nabi menyindir kita, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati baru terbangun. Mengapa ada hadis seperti itu? Hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dianggap tidur. Ketika mati baru terbangun. Jawabannya, karena aktivitas selama hidup tidak dilakukan dengan penuh kesadaran hati. Kalau saya bertanya, tolong dijawab. Kalau ada seekor anjing masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Jawabannya diusir. Mengapa diusir? Karena khawatir kita kena najis. Padahal anjing itu yang najis adalah air liurnya. Kalau ada anjing terperosok, kita angkat
dan sepanjang tidak kena air liurnya, tidak perlu kita cuci 7 kali yang terakhir dengan debu. Karena yang najis adalah air liurnya. Itu pun kita usir. Kata Imam Al-Ghazali, begitu orang saklek, respek cepat, respon cepat ketika anjing masuk rumah diusir, tetapi tanpa sadar dia memasukkan anjing ke dalam kolbunya yang merupakan personifikasi dari Baitullah fil insan. Apakah itu tidak bahaya? Mana yang lebih bahaya? Anjing yang zahir atau anjing yang batin? Jawabannya, kedua-duanya bahaya. Tapi anjing yang batin jauh lebih berbahaya. Orang boleh memelihara seekor anjing kalau untuk berburu, menjaga tanam-tanaman, menjaga hewan ternak, boleh. Kalau tidak untuk 3 hal ini, kata Nabi, intu kisah min ajrihi kulla yaumin qirat, maka akumulasi reward pahalanya dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Kata Nabi ketika berbicara dalam konteks sholat jenazah, sebesar gunung Uhud. Kalau ada orang sholat jenazah dengan tulus ikhlas dia mengikutinya, mendapatkan pahala 1 qirat sebesar gunung Uhud. Setelah itu ikut mengantar ke pemakaman, mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Besar. Kalau ada orang memelihara seekor anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga tanam-tanaman, bukan untuk menjaga hewan ternak, maka setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat. Bagaimana kalau itu dengan anjing rohani? Iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad. Anjing rohani kata Al-Ghazali itu hasad, sombong, amarah, hubud dunia sebagai sumbernya, cinta terhadap dunia. Itulah anjing-anjing rohani. 1 ekor saja, yaitu hasad. Iyyakum wal hasad, sesungguhnya hasad itu, fa innal hasad yakul hasanati kama yakulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian kebanyakan hasad, karena hasad itu dapat memakan kebaikan yang kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Itu bahayanya kalau kolbu kita tidak bersih. Maka dalam memasuki Ramadan ini yang sudah hari kedua, luruskan niat, ikhlaskan hati, berangkatlah dari hati. Karena kalau orang puasa cuma tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tunggu maghrib selesai, biar tidak Ramadan, memang kita tidak butuh makanan. Siapa bilang diri kita butuh makanan? Kalau nggak percaya silakan tinggalkan tubuh ini meninggal dunia, baru kita sadar bahwa kita tidak butuh makanan minuman itu semuanya. Karena hakikat kita yang sesungguhnya bukan yang nampak, bukan yang kelihatan. Hakikat sesungguhnya kita adalah yang dibungkus oleh tubuh itu, yaitu aspek rohani kita. Itulah sebabnya Nabi menasihatkan kepada kita agak sedikit ada unsur memisahkan ketika beliau bersabda, wali jasadi alaika haq, pada tubuhmu ada hak atas dirimu. Seolah-olah dipisahkan antara diri kita dengan tubuh kita, karena tubuh kita menuntut haknya. Apa haknya tubuh? Ya tentu haknya tubuh, kalau dia lapar diberi makan, kalau dia haus diberi minum, kalau dia ngantuk ditidurkan. Itu haknya tubuh. Jangan dikira kita butuh makanan minuman itu. Tidak. Kalau toh ada santapannya, bukan itu yang dituju. Dipisahkan. Jadi tubuh ini hakikatnya adalah casing. Tubuh ini hakikatnya adalah pembungkus. Maka jangan puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, nunggu maghrib selesai, itu baru puasa untuk tubuhnya. Makanya Nabi kalau memenuhi haknya tubuh tidak overload, tidak berlebih-lebihan.
Beliau hanya mau makan ketika lapar, itu pun berhenti sebelum kenyang. Konstitusi ini banyak dilanggar oleh umatnya. Lapar makan, sudah kenyang tetap dilanjutkan. Itu umatnya. Nabi kalau memberikan hak tubuh, rongga perutnya dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk kemudahan bernapas. Begitu apa tidak yang kita tahu? Begitulah Nabi. Tapi ini banyak dilanggar. Banyak umatnya seluruh rongga perut diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati. Begitu tegak sholat isya, imam baru baca Fatihah, menguapnya 16 kali. Itu terlalu berat beban bagi tubuh ini. Tubuh itu benda mati, sesungguhnya kita bukan itu. Itulah yang kita harus ajak sebenar-benarnya puasa. Bersihkan hati ini dari hasad. Untuk apa kita iri dengan apa yang dimiliki orang? Kalau memang rezeki kita tidak mungkin jatuh ke tangan orang. Kenapa kita harus sombong? Ketika haji dilucuti seluruh uniform kita, seragam kita, itu pun banyak orang yang tidak sadar. Topengnya dibuka, masih bertopeng dengan keangkuhannya, bahwa manusia itu sebenarnya adalah nol besar, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Ketika orang pergi ke Mekah tidak menyadari kenolannya dirinya, kesadarannya sebagai hamba, sesungguhnya dia baru rekreasi saja, belum mendapatkan esensi yang dituju. Kalau ada ayat mengatakan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim itu tempat untuk ibadah, melaksanakan sholat. Pertanyaannya, di mana maqam Ibrahim itu? Kebanyakan orang mengatakan maqam Ibrahim itu di Mekah. Ada 2 bekas telapak kaki beliau ketika membangun Ka'bah yang dimonumentalkan, diabadikan sampai sekarang. Orang berebut untuk sholat di belakangnya, padahal kalau berdiri sholat di belakangnya diusir sama polisi. Saya tidak diusir Pak Ustaz. Ya, tapi mengganggu kenyamanan orang, dan mengganggu kenyamanan orang itu dosa. Jangankan mengganggu kenyamanan orang, membuat orang salah tingkah saja zalim itu Pak. Kalau kita duduk bertiga berbisik hanya kepada seorang saja, zalim kita meninggalkan yang satu orang itu. Sampai seperti itu agama itu, grade standar akhlaknya begitu tinggi dan mulia. Seandainya orang mengamalkan Islam, tenang kita. Karena yang dimaksud maqam Ibrahim bukan itu. Maqam Ibrahim diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj. Itulah makanya esensi Isra Mi'raj yang selama ini di mindsetnya umat Islam adalah sholat, itu sebenarnya kesalahan besar. Esensi Isra Mi'raj yang sesungguhnya adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Apa yang dilihat? Banyak. Di Pondok Pesantren Kediri ada seorang kiai muda ingin memecahkan rekor, ingin membuat rekor ceramah Isra Mi'raj dari subuh sampai duhur, baru sampai Baitul Maqdis, belum naik langit kedua, belum naik langit pertama. Kenapa? Karena yang diperlihatkan banyak. Cuma kalau orang bicara momen Isra, tidak bicara sholat, dianggap tidak connect, bertolak belakang. Padahal esensinya itu. Dan ketika beliau Mi'raj, melihat dari 124.000 nabi kurang satu. Siapa yang satu ini? Rasulullah Muhammad SAW harus dikeluarkan terlebih dahulu. 124.000 nabi kurang satu. Yang menduduki maqam di langit ketujuh siapa? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sedang bersandar di pintu Baitul Ma'mur dalam keadaan beruban. Ketika Jibril ditanya siapa itu? Itu adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Dialah manusia pertama yang beruban. Berbahagialah bapak yang beruban, berarti mendapatkan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa prestasinya Ibrahim sehingga mendapatkan maqam yang begitu hebat, spektakuler, mulia? Jawabannya,
Karena semasa hidupnya memiliki qalbu, memiliki hati, yang hati itu adalah hanif. Apa itu hanif? Diterjemahkan tegak lurus, condong kepada kebenaran, murni, suci. Itulah yang semestinya kita laksanakan puasa, sholat, seluruh ibadah dalam hati yang murni. Makanya ketika orang melemparkan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, mesti dipasangkan dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mesti ada itu. Kalau bapak-bapak saya tanya, cinta nggak kepada Allah? Ini kayaknya belum makan berat. Cinta nggak kepada Allah? Sepertinya kekenyangan semua. Cinta kepada Allah? Rindu kepada Allah? Ingin ketemu Allah? Kapan? Konstruksi berpikir kita selalu berpikiran ketemu Allah, mati dulu. Inilah kesalahan kita. Inilah kesalahan konstruksi berpikir kita. Kalau orang tidak pernah bertemu, berjumpa dengan Allah di dunia, jangan berharap dia akan bertemu dengan Allah di akhirat. Bagaimana caranya? Quran memberikan bimbingan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Syaratnya yang pertama amal soleh. Ini mudah dilakukan. Yang kedua yang berat. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan amal soleh itu tidak disekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Tidak sedikit orang puasa targetnya adalah menurunkan berat badan. Ada orang sholat dengan tumaninah begitu mencengangkan, ternyata setelah dia mendapatkan referensi bacaan, sholat ditinjau dari perspektif kesehatan. Akhirnya begitu luar biasa tumaninahnya. Murnikan ketaatan. Begitulah cara kita menjumpai Allah. Maka dari itu, setiap amal soleh yang kita lakukan murni karena Allah, sesungguhnya Allah telah menjumpai kita. Saya sebenarnya punya banyak kisah. Yang kisah ini membuat banyak travel tersinggung. Karena dari 8 orang tokoh yang pergi, yang dapat gelar haji mabrur, ke-8 orang ini malah tidak pergi ke Mekah. Salah satunya adalah Mu'afar. Kenapa Mu'afar? Ketika sudah mengumpulkan bekal, hendak pergi haji, dia tukang sol sepatu di kota Basra, Baghdad sekarang ini. Dia ingin pergi haji, tapi memiliki seorang tetangga yang sedang memasak sop, yang baunya begitu menyengat, kelezatannya, kenikmatannya dicium oleh istrinya dan merayu suaminya untuk memintakan. Ketika memohon untuk diberi semangkok sop itu, tetangganya berkata, mohon maaf Tuan, ini sop halal untuk kami, haram untuk Tuan. Mengapa seperti itu? Ini adalah bangkai anak kambing yang saya temukan di jalan. Saya rebus untuk menghibur anak-anak saya, berhari-hari belum makan. Lalu meneteskan air mata sang Mu'afar. Dia pulang ke rumah, membeli gandum, membeli roti, sebagian uangnya dibayarkan, dan dia tidak pergi haji. Di tahun itu yang pergi haji 800 orang, satu pun tidak ada yang diterima, kecuali satu, yaitu Mu'afar yang justru tidak berangkat. Dimimpikan oleh seorang ulama besar di masanya. Ketika dicari, diucapkan selamat, dia terheran-heran kebingungan karena dia belum pernah dan belum beranjak pergi, sudah mendapatkan gelar haji mabrur. Tidak berangkat tapi mendapatkan gelar haji mabrur. Kemana duitnya? Diberikan kepada tetangganya yang terlilit, tidak pernah makan berhari-hari anaknya. Ini luar biasa kisah seperti ini. Maka dari itu, milikilah qalbu. Karena qalbu yang ada dalam diri kita itu hakikatnya adalah baitullah fil insan. Jadikan dia penuh kesadaran. Setiap gerak langkah aktivitas ibadah ritual kita lakukan dengan kesadaran hati. Karena dengan kesadaran hati itulah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang sholat tidak sadar? Banyak. Apa ada orang puasa tidak sadar? Banyak. Apa ada orang berhaji umroh tidak sadar? Banyak. Lakukan semua ritual dengan penuh kesadaran hati. Begitulah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholatnya, ibadahnya di Rapo Kaling Barat, di Galesong Utara, di Hartaku Indah, di Mangga Tiga Daya, tetapi kalau memiliki hati yang hanif, sesungguhnya kita telah sholat di makom Ibrahim. Meskipun kita di Mekah, di belakang telapak kaki Nabi Ibrahim, sholat mengganggu orang, diseret-seret polisi, tetap ngotot sholat.
dengan penuh kemarahan, penuh hasad, penuh kecongkaan dan kesombongan, hubbud dunia, meskipun sholatnya di situ tidak dianggap sholat di makom Ibrahim. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan seluruh ibadah-ibadah ini posisinya adalah di makom Ibrahim alaihissalam. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.